Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwah wal akhwat yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan penjelasan dari matan kitab Al-Ajurumiyah yang ditulis oleh Al-Imam As-Sunhaji rahimahullah. Kita masih membicarakan tentang tanda-tanda i'rab. Pada kesempatan kali ini kita memasuki tanda i'rab, yaitu tanda i'rab yang dimiliki oleh khafad, ya, tanda i'rab yang dimiliki oleh khafad. Kita lihat apa yang disampaikan oleh al-muallif al-Imam As-Sunhaji rahimahullah. Beliau mengatakan, walil khafdi salasu alamatin. Khafad memiliki 3 tanda. Apa 3 tanda tersebut? Al-kasratu wal ya'u wal fathatu. Yang pertama kasrah, ini tanda asli bagi khafad adalah kasrah. Yang kedua ya, dan ketiga fathah. Ya dan fathah ini gantian dari kasrah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu kasrah. Al-muallif rahimahullah mengatakan, fa'ammal kasratu fatakunu alamatan lil khafdi fi salasati mawadhi'a. Maka adapun kasrah, fa'ammal kasratu fatakunu, maka dia kasrah tersebut alamatan sebagai tanda lil khafdi bagi khafad fi salasati mawadhi'a, ada pada 3 tempat. Ya, sehingga yang terpenting bagi kita di awal ini adalah hafalkan 3 tempat ini, yang mana 3 hal ini ketika dia dalam keadaan khafad pasti menggunakan kasrah, itu pasti. Atau kalau kita balik, yang namanya kasrah itu sebagai tanda bagi khafad pasti tidak akan keluar dari 3 hal ini, ya, maka tinggal dihafalkan saja. Kita lihat yang pertama, filis bil mufradil munsorifi. Yang pertama ada pada isim mufrad yang menerima tanwin. Isim mufrad itu ada 2, ada yang menerima tanwin dan ada yang tidak menerima tanwin. Maka di sini spesifiknya adalah kasrah menjadi tanda bagi khafad pada isim mufrad yang menerima tanwin. Contoh isim mufrad yang menerima tanwin, lafadz Muhammadun, itu tanwin. Ketika khafad jadi kasrah Muhammadin gitu. Contoh isim mufrad yang tidak menerima tanwin, yaitu Ahmadu. Ya, ketika khafad bukan pakai kasrah, ya, nanti pada pembahasan berikutnya insyaallah, ya, di sana akan dibahas tentang tanda yang lainnya ketika isim mufradnya itu bukan isim mufrad yang menerima tanwin. Maka yang menggunakan kasrah ini hanya pada isim mufrad yang kriterianya dia bisa menerima tanwin. Adapun untuk mengetahui apa saja yang termasuk isim mufrad yang tidak menerima tanwin, yaitu ada pembahasannya tersendiri. Ya, maka di sini kita ketahui terlebih dahulu secara garis besar bahwasannya isim mufrad yang menerima tanwin ketika dia khafad maka menggunakan kasrah. Yang kedua, wa jam'i taksiril munsorifi. Yang kedua, jamak taksir yang menerima tanwin. Ya, sama dengan isim mufrad. Jamak taksir itu ada 2. Ada yang menerima tanwin, misal rijalun. Ada yang tidak bisa menerima tanwin. Ya, misalnya makatibu gitu. Ya, maka yang khafadnya menggunakan kasrah itu hanya pada jamak taksir yang jenisnya dia bisa menerima tanwin. Kemudian yang ketiga, wa jam'il muannatsis salimi. Dan pada jamak muannas salim.
Ya, kita udah mengetahui tentang apa itu jamak muannats salim, yaitu jamak yang menunjukkan perempuan yang mendapatkan tambahan di akhirnya alif dan ta. Ya, misalnya Zainabu Zainabatun, Maryamu Maryamatun. Dan apabila isim mufradnya sudah ada tamar butohnya, maka caranya tamar butohnya dihilangkan dulu baru tambahkan alif dan ta. Aisyatu Aisyatun, Sa'atun Sa'atun, Sabburatun Sabburatun. Ya, jadi bukan dari tamar butohnya ditambahkan, enggak. Sa'atun Sa'atatun, bukan, nah, tapi Sa'atun gitu. Itu sudah kita bahas. Maka jamak muannats salim ketika dia dalam keadaan khafad menggunakan kasrah. Ya, kita lihat contohnya satu persatu. Ya, di sini kita ambilkan potongan atau apa yang ada di dalam nas Al-Qur'anul Karim. Yang pertama, fil ismil mufradil munsarifi. Kasrah dia menjadi tanda bagi khafad pertama pada apa? Terdapat pada isim mufrad yang menerima tanwin. Contohnya apa ya? Contohnya kalimat yang setiap kita insyaallah hafal ya. Ada yang belum hafal ini? Bismillahirrahmanirrahim gitu kan. Hafal semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kasrah semua ini, ismi kasrah, lafaz jalala Allahi kasrah, lafaz ar-rahmani kasrah, lafaz ar-rahimi kasrah. Karena dia termasuk isim mufrad yang menerima tanwin ya. Di antaranya lafaz ismi ya, ismun ya. Pada kita fokus pada lafaz ismun ini sehingga menjadi bismi tanpa tanwin karena dia mudhaf ya. Bukan ini tidak menerima tanwin, enggak, ini menerima tanwin. Tapi karena dia diidhofahkan maka tanwinnya dihilangkan. Itu sudah menjadi ketentuan. Tapi hukum lafadznya dia adalah munsharif. Ya, contoh lagi misal lafadz kitabun, kalau ada al jadi apa? Al kitabu. Maka bukan berarti ini al kitabu tidak menerima tanwin. Tetap dia menerima tanwin. Tidak tanwinnya karena ada al gitu. Kalau tanpa al maka dia menjadi tanwin kitabun. Ya, sehingga untuk menghukuminya itu bukan ketika menjadi mudhaf, bukan ketika berawalan al, tapi ketika sendirian. Ketika menjadi mudhaf maka hilangnya tanwin ini karena dia menjadi mudhaf. Tapi kita katakan lafaz ismun sendiri dia adalah termasuk isim mufrad yang menerima tanwin. Kemudian contoh kedua, ulaika ala hudan itu. Hudan ini kasrah, cuma kasrahnya muqaddarah, dikira-kirakan. Sehingga kita katakan hudan dia dalam keadaan khafad tandanya dengan kasrah, yaitu kasrah muqaddarah atau kasrah yang dikira-kirakan karena dia adalah isim maksur. Tapi dia termasuk jenis yang munsharif. Sehingga ketika rofa ya hudan, ketika nasab ya hudan, ketika khafad juga hudan. Bedanya adalah ketika rofa dengan dhammahnya dikira-kirakan atau muqaddarah, nasab fathahnya juga muqaddarah, khafad kasrahnya muqaddarah. Tapi dia tandanya dengan kasrah ya, kasrahnya apa? Muqaddarah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu fi jam'i taksiril munsarifi, pada jamak taksir yang munsharif. Ya, contohnya lirrijali nasibun. Ya, di sini lirrijali. Ini contoh jamak taksir yang munsharif. Adapun hilangnya kasroh karena ada alnya. Asalnya li plus ar-rijali. Jadinya seperti ini, lirrijali. Dan bukan berarti ini tidak menerima tanwin, bukan. Tetap ini namanya jamak taksir munsharif, jamak taksir yang menerima tanwin. Kapan ukuran menerima tanwinnya? Ketika tanpa al. Ketika tanpa al adalah rijalun, kalau ada al ar-rijalu. Ketika khafad tanpa al rijalin, ketika ada al ar-rijali. Karena ada li menjadi lirrijali. Nah, ini
Ini termasuk jamak taksir yang apa? Yang menerima tanwin sehingga khofatnya dengan kasrah. Kemudian yang terakhir adalah ada pada jamak muannas salim. Qul lil mu'minati. Ini al mu'minati, dia dibaca khofat karena ada lamnya ini. Lamnya li itu untuk mengkhofatkan. Dan ini ada satu faidah, kalau menggunakan fi'il qala yaqulu atau qul, maka pasangannya dengan lam. Ya, sehingga biasakan ya ketika kita berbicara ya harus sesuai dengan pasangan fi'il yang ada. Misal saya berkata kepada Muhammad, ini bukan qultu ala Muhammadin, bukan qultu ila Muhammadin, juga bukan, tapi pakai lam. Qultu li Muhammadin, terjemahannya ya saya berkata kepada Muhammad ya. Saya berkata kepada Muhammad, kemudian kita lihat perlafatnya, kepada berarti ala ya. Maka bukan seperti itu caranya, tapi sesuaikan bahwasanya fi'il qala yaqulu atau amarnya qul pasti pasangannya dengan huruf lam ya. Qul lil mu'minati, ini khofatnya dengan kasrah ya, sehingga kesimpulannya sangat jelas ya, bahwasanya kasrah menjadi tanda bagi khofat ada pada 3 tempat ini: fil ismil mufradil munsarifi, wa jam'i taksiril munsarifi, wa jam'il muannatsi salimi. Ikhwani akhwati rahimani wa rahimakumullah, itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Atas kesalahan kekurangan Ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.